Sahabat santri, kali ini kita akan menyelami kehidupan sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, seorang yang meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Beliau dikenal dengan nama Abu Syams pada masa jahiliyah. Tapi setelah masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti namanya dengan Abdurrahman. Sahabat santri, Abu Hurairah dikenal sangat menyayangi binatang. Dia punya seekor kucing yang selalu diberi makan, digendong, dibersihkan, dan diberi tempat. Kucing itu selalu ikut kemana Abu Hurairah pergi. Itulah sebabnya dia diberi gelar Abu Hurairah atau bapaknya kucing. Nah, Abu Hurairah dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Kemampuan Abu Hurairah dalam menghafal sangat baik. Cukup dengan mendengar sekali saja, Abu Hurairah sudah ingat, sehingga dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pernah ada satu kesempatan, ada yang memasukkan hadis dan mengatasnamakan Abu Hurairah dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tapi untungnya, para ulama dengan tekun meneliti hadis-hadis itu dan menyingkirkan setiap kepalsuan dan tambahan yang dimasukkan ke dalamnya, sehingga Abu Hurairah selamat dari kebohongan yang sengaja disisipkan oleh kaum perusak Islam. Sahabat santri, Abu Hurairah dilahirkan dalam keadaan yatim dan berhijrah dalam keadaan miskin. Dia bekerja sebagai pembantu di rumah Busrah binti Ghazwan. Namun pada akhirnya dia dinikahkan dengan putri dari Busrah binti Ghazwan. Abu Hurairah memeluk agama Islam pada tahun 7 Hijriah di Khaybar. Sejak saat itu, dia selalu mengikuti Nabi Muhammad kemanapun pergi. Tidak pernah berpisah kecuali saat tidur. Dan ini berjalan selama 4 tahun sampai Nabi Muhammad pergi ke Ar-Rafiq Al-A'la. Pada waktu itu di antara para sahabat ada yang bisa menulis, ada yang tidak. Oleh karena itulah sebagian sahabat tidak memiliki kesempatan untuk mencatat hadis yang diucapkan Nabi Muhammad. Nah, Abu Hurairah ini juga bukan seorang penulis, tapi dia mampu menghafal. Abu Hurairah memiliki banyak kesempatan untuk menghafal dan mengikuti majelis Nabi Muhammad karena dia adalah orang yang miskin dan bukan seorang pedagang atau tuan tanah yang sibuk. Ini tentu berbeda dengan orang muhajirin yang masuk Islam terlebih dahulu, tapi mereka sibuk dengan perdagangan mereka, atau kalangan Ansor yang sibuk dengan pertanian mereka. Nah, sahabat santri, di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, beliau sempat mengkhawatirkan adanya pemalsuan hadis atau hadis yang dipakai alat untuk mengada-ada atas nama Nabi Muhammad dan bisa merugikan Islam. Sehingga Umar sempat menyuruh Abu Hurairah untuk berhenti menyampaikan berita dari Rasulullah. Namun, larangan dari Umar ini bukan merupakan larangan bagi Abu Hurairah. Dia tidak ingin menyembunyikan hadis dan ilmu selama dia yakin bahwa menyembunyikan adalah dosa dan kejahatan. Tapi sebenarnya Abu Hurairah juga risau akan munculnya tukang hadis yang seolah-olah meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Nah, salah satu orang ini adalah Ka'ab al-Ahbar, seorang Yahudi yang masuk Islam. Ada satu kisah yang menggambarkan bagaimana kuatnya ingatan Abu Hurairah. Pada suatu hari, sahabat Marwan bin Hakam ingin menguji kemampuan Abu Hurairah dalam hafalan hadis. Dia memanggil Abu Hurairah dan mengajak duduk bersama. Dia lalu memintanya untuk menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad. Nah, di saat itu, dia juga menyuruh seseorang untuk menulis hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah dari balik dinding. Nah, 1 tahun kemudian, Marwan kembali memanggil Abu Hurairah dan memintanya untuk membaca hadis-hadis yang pernah dia sampaikan pada tahun sebelumnya. Dan ternyata tidak ada satupun yang terlupakan, walau hanya satu kata. Sahabat santri, Imam Syafi'i yang juga perawi hadis pernah mengemukakan pendapatnya tentang Abu Hurairah. Menurutnya, Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis yang paling banyak menghafal hadis di antara seluruh perawi hadis semasanya. Sementara itu, Imam Bukhari mengatakan bahwa Abu Hurairah tidak ubahnya seperti perpustakaan besar yang sudah ditakdirkan kelestarian dan keabadiannya. Sahabat santri, ada kisah tentang Abu Hurairah dan ibunya. Waktu itu ibunya menolak masuk Islam. Tidak hanya menolak, ibunya juga menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan Abu Hurairah. Sampai-sampai Abu Hurairah menahan tangis karena sedih. Dia kemudian pergi ke masjid dan menyampaikan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian atas permintaan Abu Hurairah, Rasulullah mendoakan ibunya. Abu Hurairah kemudian berlari pulang. Dia bergembira karena Rasulullah mendoakan ibunya. Namun setelah sampai di rumah, pintunya terkunci.
Abu Hurairah mendengar gemericik air dan suara ibunya yang memanggil dia. "Wahai Abdurrahman, tunggulah di tempatmu." Nah, sesaat kemudian terlihat ibunya keluar dengan memakai baju gamis dan merapikan kerudungnya sambil berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya." Abu Hurairah kemudian berlari menemui Nabi Muhammad dan menangis karena gembira. Sahabat santri, pada suatu hari Abu Hurairah sakit. Kerinduannya untuk bertemu Allah semakin kuat. Saat orang-orang yang mengunjunginya mendoakan agar cepat sembuh, dia justru memohon kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat menginginkan bertemu denganmu, dan semoga engkau pun demikian." Akhirnya, pada tahun 59 Hijriah, Abu Hurairah berpulang ke rahmatullah di usia ke-78 tahun. Dia dimakamkan bersama orang-orang soleh di kompleks pemakaman Baqi. Pada saat orang-orang mengiringkan jenazahnya kembali dari pemakaman, mulut mereka tiada henti membaca hadis Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Abu Hurairah kepada mereka.